Parlemen adalah sebuah badan legislatif, khususnya di negara-negara sistem pemerintahannya berdasarkan sistem Westminster dari Britania Raya. Istilah bahasa Inggris berasal dari Anglo-Norman dan berasal dari abad ke-14, berasal dari parlemen Prancis abad ke-11, dari parler, yang berarti untuk berbicara. Makna ini berkembang dari waktu ke waktu, awalnya mengacu pada setiap diskusi, percakapan, atau negosiasi melalui berbagai jenis kelompok deliberatif atau yudisial. Seringkali dipanggil oleh seorang raja. Pada abad ke-15, di Inggris, itu secara khusus berarti badan legislatif. Parlemen sesungguhnya memiliki banyak fungsi, seperti fungsi legislasi, perwakilan, pengawasan, rekrutmen politik, dan legitimasi. Legislasi sering dipandang sebagai fungsi utama dari parlemen, yang secara jelas diimplikasikan oleh klasifikasi umum mereka sebagai legislator. Parlemen juga memainkan peran sebagai perwakilan yang penting dalam menyediakan sebuah penghubung antara pemerintah dan rakyat. Di samping itu, parlemen pun berperan sebagai lembaga yang mengawasi kekuasaan eksekutif. Dalam konteks ini, parlemen terlihat jelas sebagai badan-badan pengawas, yang peran utamanya adalah untuk menghasilkan akuntabilitas. Fungsi rekrutmen dari parlemen hadir dalam wujud sebagai saluran-saluran utama rekrutmen, menyediakan sebuah wadah bagi para politisi yang dihadiahkan dari mana para pembuat keputusan terkemuka akan muncul. Terakhir, fungsi legitimasi dari parlemen di mana lembaga ini hadir untuk meningkatkan legitimasi dari sebuah rezim dengan mendorong publik untuk memandang sistem kekuasaan yang ada sebagai kekuasaan yang absah. Legitimasi sungguh penting. Hak dan kewajiban anggota. Selain wajib menjalankan tugas dan fungsinya, setiap anggota dewan juga memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing individu setiap wakil rakyat. Hak anggota DPR terdiri dari 1. Hak mengajukan usul rancangan undang-undang. 2. Hak mengajukan pertanyaan. 3. Hak menyampaikan usul dan pendapat. 4. Hak memilih dan dipilih. Hak membela diri. 5. Hak imunitas. 6. Hak protokoler. 7. Hak keuangan dan administratif. 8. Hak pengawasan. 9. Hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil. 10. Hak melakukan sosialisasi undang-undang. Kewajiban anggota DPR adalah 1. Memegang dan mengamalkan Pancasila. 2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. 5. Peningkatan kesejahteraan rakyat. 6. Prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan negara. 7. Tata tertib dan kode etik. 8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain. 9. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan berkala. 10. Mendengarkan dan mendengarkan aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis konstituen di daerah pemilihannya. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa lagi.